Tapi kalau gua ya melihat hal ini ya, gua sebagai penengah nih untuk kebaikan kalian bertiga, berarti ya bertiga. Lu tinggalin yang lama karena hati lu udah beda. Tinggalin yang lama, oke dia akan sakit sekarang karena apa? Karena dia ditinggal sama kekasihnya. Daripada dia sakit sepanjang masa di tengah-tengah lu sama dia, otak lu, hati lu sama yang lain. Oke oke, yang soal kenal cewek baru, kenapa tuh? Lanjut. Kita cerita dengerin dari salah seorang. Santai Dava, santai santai. Kan ada next game lagi. Oh, ketahuan akhirnya. Wah, rame dong tuh. Gimana gimana gimana? Akhirnya ketahuan. Singkat cerita cewek gua ngasih gua pilihan. Iya. Yeah. Apa tuh pilihannya tuh? Thank you Kak Yuni udah kasih like. Mau bertahan atau pergi? Gue punya tebakan sih, tapi gue nggak mau motong cerita lu. Coba lu cerita dulu deh. Terus lu pilih apa? Dan gini bang, sebelum gue kenal sama cewek baru itu, perasaan gue sama cewek gue perlahan emang udah mulai hilang. Oke. Gue jadi pendengar dulu ya, biar nggak apa, biar sopan lah. Cerita malam. Semenjak ekonomi dominan ke dia. Oke. Ketika usaha lu mulai berkurang dan dia masih punya uang gitulah ya. Soalnya akhir-akhir ini ekonomi gue anjlok parah. Oke oke. Bisa dipahami, bisa dipahami. Aduh. Mungkin bener lo punya duit, lo punya kuasa. Semenjak itu ego dia makin tinggi. Oke. Kayak semaunya sendiri. Ya ya ya. Oke oke oke.
Dan singkat cerita si cewek baru ini dateng nih, kayak timingnya pas banget. Gue udah bosen sama cewek gue yang sekarang, dia dateng. Oke. Ini yang lain ngantuk apa enggak nih? Dan semakin lama kenal, perasaan suka mulai muncul. Ya, no comment. Lu mulai nyaman soalnya sama dia. Di tengah-tengah badai yang lu jalanin sama yang lama gitu kan. Ya meskipun siapa yang bikin badai itu nggak ada. Oh, dari lu bilang tadi dia sih ya yang gampang kena. Iya, nyaman banget. Dah, nikahin, 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 nikahin. Tapi oke lah, gua stop dulu lah. Lu sampai lu bilang cukup, baru gua ntar mungkin nanggapin sedikit ya. Jangan sampai gua nyelak omongan, nyelak chat lu lah, nggak enak lah. Balik waktu dia ngasih pilihan. Oke, dia ngasih pilihan. Sorry guys, kalau kalian ngantuk ya, sorry ya. Saya ngetik dari HP kayaknya nih si Aldi nih. Dan perlu menata kata. Gua milih bertahan sama dia tapi rasanya berat banget bang. Dah, oke 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 oke. Gue tahu jawaban itu di, gue tahu jawaban itu. Makanya gue tadi bilang kan, gue udah nebak jawaban yang lu kasih. Gue udah nebak gitu. Karena kan kita nggak sebentar nih. Jujur perasaan gue nyangkut ke cewek baru itu. Oke. Terus gue harus gimana, gitu kan? Bukan di, sebenarnya lu bertahan bukan karena kasihan sih. Oh oke, gini gini. Kasihan itu bisa diperjelas lagi sih di, kalau menurut gue. Ya. Oke. Jadi kasihan ini dalam tanda kutip lu nggak mau nyakitin dia sebenarnya. Karena selama kita kumpul di sini cerita dengan semua yang pernah lu ceritain, lu tipikal orang yang eh apa ya? Orang baik lah. Bukan cowok brengsek gitu ya, yang mainin cewek-cewek. Sampai 4 tahun tuh terbukti lu setia nemenin ya gitu loh. Gua udah bisa ini belum jawabin? Apa yang hilang? Kok hilang? Oh, perasaannya bener-bener habis dan hilang. Iya 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 iya.
Ben- Bentar info ngopi. Jayo kalau ngechat yang bener apa Jay? Banter tuh apa banter? Gua bohongin perasaan gua kali ini. Nggak tahu harus gimana lagi. Oke. Uh, gue tanggapin ya. Pertama, lo milih bertahan. Sebenarnya tuh gue tahu alasannya. Oh sorry, gue tahu sesuai dengan POV gue ya. Cuman gue nggak tahu itu bener apakah enggak gitu. Gue juga nggak bisa bohongin perasaan gue. Gini pertama dari lu ketahuan dulu ya. Karena lu orang baik, ya tanda kutip ya, orang yang nggak suka nyakitin orang lain gitu ya, orang baik di situ ya. Ketika lu ketahuan berbuat yang curang kayak gitu tadi, lu pasti pengen minta maaf, pengen buat dia nggak sakit hati lagi karena lu nggak pengen buat dia sakit pokoknya. Akhirnya lu milih buat bertahan sama dia karena lu tahu ketika dia ngasih tawaran itu tandanya dia masih mau sama lu gitu loh. Nah di sisi lain perasaan itu udah mulai hilang karena tingkahnya dia. Off tolo turu. Oke Jay, silakan Jay, turu dulu Jay. Selamat malam ya Jay ya, thank you ya Jay ya udah nemenin kita ya. Oke kembali ya. Kemudian lu bertahan karena lu nggak mau nyakitin dia, apalagi lu udah tahu 4 tahun sama-sama. Tadi itu dulu ya udah pernah gua kasih tahu kan. Kasih dia sebuah ungkapan sebelum ketahuan gue emang udah ada niatan mutusin dia, cuman nunggu waktu yang pas aja. Tapi tipikal kayak lu agak berat di buat ngelepasin di, dan cewek lu tuh sayang soalnya sama lu di, kecuali lu tega, bener-bener tega. Nah kalau lu bener-bener tega baru, dan gua nggak tahu ya apakah lu tega apa enggak, soalnya 4 tahun yang lu lalui itu kan manis dulunya dan akhirnya harus rusak karena yang lu bilang ekonomi. Dia mulai mudah emosi karena dia termasuk yang banyak ngasih donasi ya kan. Ya kalau saran gua demi kebaikan bersama ya kan, daripada kalian bertahan kemudian karena nanti ya ini gua kasih tahu nih, di sekitar gua tuh banyak orang-orang yang berantem karena masalah ekonomi. Ketika lu masih pacaran dan dia seperti ini, kemudian lu merasa udah susah, udah rungkat di Pekalongan, mau balik ke Palembang, kan nggak ada yang tahu. Kita berharap lu yang terbaik lah, bisa dapat kerjaan, dapat uang. Tapi khawatirnya, kalau karakternya dia ini nggak hilang, kemudian lu masih dianggap sama dia itu belum mapan dan kalian nikah, wah itu menyedihkan sih. Makanya gue bilang, lu bilang sama cewek lu, gua tuh sayang sama lu, tapi tolong jangan kayak gini, yuk berubah yuk bareng-bareng. Gua niat kerja sampai gua balik ke Palembang, gua pengen memperbaiki nasib gua, pokoknya pengen yang terbaik lah buat hidup gua, tapi tolong dong support gitu, kasih gua kenyamanan dalam hubungan ini. Nikah ya, nikah gua sih pokoknya nyuruh lu nikah lah, gua nggak nyuruh lu buat pacaran terus sampai kapan, nggak, pokoknya nikah. Nah gua sih gitu di saran gua, lu bilang ke cewek, cuman lu udah bilang nggak bisa bang, dia tuh kayak udah keras kepala, dia nggak mau berubah lah karena jadi diri sendiri atau apa gitu kan. Nah itu berat. Kalau kayak gitu di saran gua, lu tinggalin karena dia nggak mau berubah ya kan. Oke dia cinta, dia pengen ada di sisi lu di sisinya dia gitu, cuman
nggak nggak seimbang gitu. Dan yang baru itu masih kelihatan cantik, mempesona, memberikan kenyamanan karena apa? Karena belum dimiliki secara umum ya. Gua nggak tahu apakah bakal bertahan ataukah ataukah hilang, karena kan namanya udah berhubungan ya kan, tahu buruk baiknya. Akhirnya ya akan jadi hal yang wajar untuk ada emosi-emosian karena nanti akan kembali sayang-sayangan gitu loh. Yang jelas kalau gua saranin lihat lu menderita kayak gini sih, lu bilang kalau lu nggak mau merubah, gua pergi gitu aja. Itu saran gua sih. Masalah lu sama siapa yang lain, lu bilang aja gua udah nggak nyaman sejak sebelum ada yang baru. Gitu aja, bilang apa adanya. Udah. Oke, dia bakal sakit karena udah 4 tahun gitu. Dan dia bakal nangis, tahu gua. Orang cewek diselingkuhin masih ngasih tawaran lagi, itu sayang, Di. Jadi gua balance. Gua belain dia dari sisi yang lain dan gua belain itu dari sisi yang lain. Jadi gua penyeimbang lah. Gua bukan sebagai kompor di sini. Kalau lu pengen sehat, nasihatin dia, suruh dia berubah. Dan gua nggak tahu apakah bisa gitu. Kalau lu nggak mau ke depan ada lobang yang mungkin akan lu masukin, putusin. Tapi gua nggak tahu apakah yang baru ini juga akan kasih yang terbaik nantinya gitu loh, Di. Ya. Tapi yang jelas rumah tangga itu kalau lu pengennya enak-enak semua, mustahil. Mustahil sih. Pasti ada momen tertentu yang bikin pasangan itu harus tegur gitu loh. Yang penting itu dalam berhubungan tuh dewasa, menerima kritik dan memberi kritik dengan cara yang sopan. Tadi gue bilang, yuk kita berubah bareng. Jadi jangan menjadi bos. Lu harus berubah, lu gak bisa, jangan. Meskipun lu bener, lu masukin kalau lu juga termasuk yang harus berbenah gitu. Itu dalam berhubungan ya, itu pengalaman lah. Pengalaman. Jadi nggak bisa kalau lu nyuruh dia berubah pakai diksi gitu. Ya kan lu tahu di mana sakitnya. Sakitnya adalah ketika dia marah. Ya itu dihilangin. Kan udah ketahuan di mana. Terus caranya gimana? Suruh dia berubah dengan diksi yang atau beb atau bub ya. Gua nih sayang sama lu. Kalau misalnya lu nggak bisa kalau kita nggak bisa perbaiki hubungan ini, ya gitu ya. Kalau kita nggak bisa perbaiki hubungan ini, maaf banget, gue harus pergi. Gitu. Gue pengen mempertahankan kewarasan gue gitu loh. Daripada gue bertahan tapi gue sakit dan nggak tahu mungkin nanti ke depan gue juga bakal pergi karena lu nggak mau berubah, gue nggak mau berubah. Ya mending sekarang aja kita udahi gitu loh. Ingat, ini teori, berat buat dilakuin. Berat, gue tahu, lu orang baik soalnya. Lu orang baik, gue punya temen kok, yang dia juga apa namanya sayang sama ceweknya, sekarang udah nikah. Tapi ya gitu, ceweknya termasuk temperamen juga, makanya dia tuh ketika udah nikah. Tapi bagusnya si perempuan ini tuh dia marahnya emang karena si cowoknya yang kurang ajar sih, malas lah apalah gitu loh. Jadi dia menyeimbangi, nggak cuma marah doang, dia marah dan dia produktif. Sebagai istri dia ngurusin rumah, ngurusin ekonomi juga. Nah itu contoh ya, contoh. Pokoknya kalau misalnya lu mau bertahan, lu bilang yuk kita berubah yuk bareng-bareng gitu. Milih yang mana? Jujur ya ya gue yakin sekarang kalau misalnya nurutin pengen sih, lu pengen sama yang baru sih, barang baru gitu. Secara umum barang baru itu dilirik karena kita belum tahu jeleknya secara umum ya, dan kita nggak tahu apakah akan bersyukur pada akhirnya atau kecewa pada akhirnya, kita nggak ada yang tahu gitu loh. Tapi yang jelas kalau lu pengen barang sempurna istimewa, satu, lu siapa? Dua, lu udah ngasih apa?
ketiga nggak akan ada. Pokoknya pasti ada kurangnya di. Kalau misalnya sekarang lu tinggalin nih jadi pelajaran hidup, terus lu dapat yang baru, entah yang di sini entah yang di Palembang, nanti kalau lu balik ke sana ya kan, ya pasti orang ada kelemahannya di gitu. Cuma mungkin ada perbedaan gitu loh. Yang baru nggak terlalu marah-marahan nih, tapi dia males orangnya diajakin makan keluar, ogah-ogahan, mager, introvert atau apalah. Jadi lu kayak pasif gitu loh. Ini kayak gua doang yang atraktif gitu kan, yang aktif. Tapi kalau orang kayak lu sih kayaknya nggak terlalu peduli ya. Yang penting dia nggak marah, yang penting dia ngertiin, lu bakal enjoy aja sih kayaknya sih. Anggaplah lu pacaran sama patung juga oke kayaknya di. Yang jelas lu mau pilih yang mana, kalau lu nyari yang sempurna nggak akan ada sih di. Dan di mata lu pasti dia yang baru itu lebih menarik. Ya karena lu udah pernah tahu jelek-jeleknya cewek lu yang sekarang gitu. Dan lu belum pernah tahu jeleknya orang baru itu. Kalau misalnya gue jadi lu ya, tinggalin sih. Karena dia nggak mau berubah. Karena ada alasan kuat. Gitu loh. Nggak bisa hubungan toksik itu nggak bisa. Nggak bisa hubungan toksik. Tapi nih, tapi ya ada hal lagi yang belum gue ketahuin. Sebentar, ada yang belum kita ketahuin. Akan lebih fair sebenarnya kalau gue denger cerita cewek lu di, iya kan? Jadi nggak bisa dong gue nentuin baik buruknya hanya dari satu pihak. Cuman dalam hal ini kan nggak mungkin lah ya, siapa gue gitu loh sampai harus ngurusin hubungan kalian segitu dalam gitu kan. Ya palingan sih kalau emang bener yang lo bilang dan lo adalah tipe orang yang mencoba untuk kasih yang terbaik tapi masih selalu salah, ya skip aja. Lo tinggalin aja dia. Kalau memang lo yang bener lo ya. Tapi kalau ternyata lo yang busuk misalnya nih, lo nggak mau kerja, lo males ya kan, ya pasti cewek emosi lah. Lu nggak pengen nikah apa? Ayo kerja nabung, masa gua doang sih yang kerja gitu. Nah, anggap aja omongan gue ini sebuah sentilan. Kalau emang lu ada di situ, lu nggak perlu klarifikasi bener nggaknya. Ini cuman POV dari sebenarnya yang lain ya, POV yang lain ya, POV yang lain. Kalau emang kayak gitu, berarti lu brengsek. Dia marah wajar gitu loh, karena lu nggak mau gerak. Tapi melihat lu udah apa pernah jadi pengusaha, kemudian apa namanya nggak berhasil, terus lu sampai harus balik lagi ke Palembang. Sejauh ini penilaian gua, alhamdulillah di tongkrongan kita ini tuh nggak ada laki-laki pemalas sih. Alhamdulillah kayak gitu ya. Mulai dari Fauzi yang udah gua kenal sama Reza gitu kan. Meskipun punya hobi mancing yang keluar rumah, me time gitu kan. Tapi mereka sayang sama istrinya gitu loh. Kalau Yudi sama Ruka mah masih jomblo dia. Kalau memang lu di titik yang benar, cewek lu emosian tanpa mandang kondisi, ya tinggalin sih. Setelah lu ajak dia berubah, ya. Ajak dulu berubah. Kalau dia udah mau berubah, tunggu prosesnya. Tapi kayaknya berat sih ya, untuk berubah tuh berat soalnya di. Tergantung lu bisa nggak nerima perubahan dia. Cuman ya nggak tahu ya. Gue takutnya lu nggak tahan, lu nikah kemudian hal yang nggak diinginkan terjadi karena memang sudah terlanjur lama tahu jeleknya. Mau berubah janji, udah nikah masih seperti itu. Wah itu. Karena yang akan diingat tuh masa dari awal kenal, bukan masa dari awal nikah. Ketika lu nikah hari kedua, istri lu itu dia marah-marah lagi. Yang lu bahas bukan dari awal nikah, tapi awal lu ketemu sama dia. Lu dari dulu 8 tahun misalnya, kita bareng-bareng nggak berubah. Wah, itu yang berat tuh. Karena yang diingat sama orang itu adalah sejak dia ketemu gitu. Tapi ketika lu ketemu orang baru, ya kan, jalanin 2 hari, wah, kok ternyata dia tidurnya ngorok gitu misalnya kan. Lu bilangin, Dek, tidur kurang miring, Dek, miringin dikit gitu kan. Apalah, yang jelas kan itu memori baru gitu ya. Tapi ya itulah,
Kita nggak akan ada yang tahu apakah yang baru itu lebih baik ataukah lebih buruk. Gitu aja sih. Tapi kalau lu nyari yang sempurna nggak ada di. Lu mau sebut siapa sempurna pasti ada kurangnya. Sandra Dewi tuh cantiknya kurang apa tuh? Koruptor dia. Ada aja kurangnya. Nggak ada yang sempurna. Yang jelas kalau misalnya lu nyari yang sempurna nggak akan ada lah. Yang penting lu nentuin pilihan karena hati bukan karena nafsu gitu. Dan cepetan nikah lah ya. Cepetan nikah lah biar gua nggak kena dosa jariahnya gitu. Di sini gua sebagai nasihat yang baik sebagai teman dan juga dorongan buat lo bisa segera sukses dan menikah gitu. Hati gue tetap yang baru ya udah, tapi ya supaya elegan lo bilang dulu sama yang lama, bisa nggak kita perbaiki hubungan ini karena gue tuh serius menjalin hubungan ini gitu. Tapi jujur ketika si cewek itu bilang mau, gue yakin lu langsung takut sih. Wah dia mau dong. Gak jadi dapet yang baru gue. Karena lu udah pengen pindah aja masalahnya. Bahkan ketika dia berubah pun kayaknya lu tetap ada rasa ke yang baru sih, Di. Coba lu jawab deh pertanyaan gue. Ketika dia bilang, iya mas saya mau berubah, yuk berubah bareng-bareng. Lu bisa gak ngelupain yang baru? Gak bisa pasti. Karena udah lama kenal, ya maksud gue beberapa kali ketemu, apalagi lu nyaman sama dia, kan, dan kegap lagi sama cewek lu. Ketika dia berat sih bang, berat di ketika lu udah diiyain sama cewek lu, kemudian dia bener-bener berubah, akhirnya ada di lu sih virusnya. Kalau cewek lu akhirnya mau berubah dan bener-bener mau berubah, gue masih yakin lu nggak bisa membuang perasaan sama yang baru. Gue yakin sih. Gue bilang lu orang baik, ya kan? Gue bilang orang baik. Cuma masalah rasa, orang baik juga punya hati sayang gitu loh. Cuma gitulah, susah kayaknya. Jadi sih gue tahu yang lu pengen ninggalin dia, cuma gimana caranya gitu. Gue nggak bisa nyakitin dia, bikin dia nangis. Tapi gue pengen sama yang baru gitu kan. Ya ada deal sih di keputusannya di. Yang jelas gue nggak tahu apakah yang baru akan lebih baik. Ambil dua-duanya. Intinya ada di hati lu yang sekarang sebenarnya tuh bertahan karena lu gak tega nyakitin dia. Tapi hati lu meronta-ronta ingin menggapai yang baru gitu loh. Lu gak tega. Kalau gue itu. Lu mau bikin MMA di rumah lu. Berantem sendiri bini lu. Ada dia lu sih di sikapnya gimana. Tapi kalau gua ya melihat hal ini ya, gua sebagai penengah nih untuk kebaikan kalian bertiga. Lu tinggalin yang lama karena hati lu udah beda. Tinggalin yang lama, oke dia akan sakit sekarang karena apa? Karena dia ditinggal sama kekasihnya. Daripada dia sakit sepanjang masa di tengah-tengah lu sama dia, hati lu sama yang lain.
Tuh, tinggalin dia. Soalnya lu udah kayak gini, udah akut masalahnya. Iya, nah itu udah gue bilangin tinggalin yang lama. Karena kasihan dia juga gitu loh. Ketika lu hubungan sama yang lama, otak lu, hati lu, pikiran lu masih ke yang baru. Lu bakalan stalkingin dia terus nanti. Apalagi lu ntar habis itu lu nikah sama dia, wah itu nggak sehat banget sih. Lu nikah, lu udah ada yang punya, tapi otak lu kemana-mana. Tinggalin nih, tinggalin karena lu udah nggak ada lagi rasa ke dia. Kasihan dia. Oke, dia nangis sekarang untuk seminggu ke depan. Karena mungkin hari ke-8 dia bunuh diri ya, gue nggak tahu. Daripada selama dia sama lu tangannya, tapi hati lu buat yang lain kan. Ada tuh lagunya tuh. Bentar, gue nyanyiin dulu ya. Nyetel gitar dulu. Tinggalin. Karena lu udah pengen meronta-ronta. Tapi sekali lagi gue bilang, gue nggak tahu apakah cewek yang baru itu akan lebih baik dari yang lama. Jadi jangan sampai besok lu cerita lagi gue, bang, ternyata bang, yang baru itu cowok bang. Jangan sampai lah ya. Apapun pilihan lu tanggung jawab. Penasaran dong. Ya dia udah ninggalin cewek tulen buat cowok jadi-jadian kan. Tinggalin. Terus lo mendingan fokus kerja dulu supaya berkah datang, ekonomi membaik. Terus lo samperin si Dava. Ajak Dava kawin tuh. Tapi serius bang, yang baru menurut gua perfect banget. Gua kasih tahu gua nggak nyalahin opini lu ya karena apa? Gini loh, hati lu lagi sakit sekarang, ya kan? Oh bukan sakit, lu bang gua coba bang. Ya kan fleksibel aja nggak apa-apa. Enak mas bisa bedang-bedangan. Oh Jun masih di sini Jun. Gini selama lu merasa kehausan di gurun pasir ya kan, bahkan embun setitik pun bakal lu anggap itu sebuah surga, sebuah segara gitu loh, karena bisa menghilangkan dahaga gitu dan lu kayak nggak tahu sih gimana bocah lagi cinta-cintanya gitu kan. Perfect banget bang, iyalah orang aku lagi sakit hati kok. Tapi ya kalau ternyata emang bener ya alhamdulillah. Tapi dinikahin ya cepet-cepet ya. Berpikir aku jelmaan cinta Luna. Adiknya Syahrini kan juga itu. Semua udah gue kasih tahu apa yang menurut gue itu penilaian dari dua sisi ya. Gue belain cewek lu karena gue nggak tahu apakah emang seburuk itu kelakuan lu sampai dia marah-marah, dan gue nggak mau klarifikasi, cukup hal-hal yang gue duga itu adalah sentilan. Kalau emang iya perbaiki, kalau emang enggak berarti emang lu layak dapat yang lebih baik, tapi berani nggak ngomongnya gitu loh. Gua ngoceh begini paling juga tuh nggak berani ngomong taruhan gue berani, yakin deh gue berani taruhan deh lo gak bakal berani ninggalin dia serius. Seminggu ke depan nih
Intinya tinggalin karena udah nggak sehat. Pikiran lu, hati lu tuh udah menghayal sama yang baru, masalahnya kasihan dia juga. Berani gua kali ini wise. Gua nggak merasa bersalah di sini karena gua udah ngasih dua pilihan dan dua opsi. Kalau misalnya lu mau gentle ya kan, ajakin cewek lu live stream sini ya kan. Kita ngobrol bertiga di Discord. Oh, gue jadi hakim bau di sini. Tapi kan nggak mungkin gitu loh. Oke, gua tunggu ya. Seminggu deh, gua tunggu seminggu deh. Apakah di hari ini ada apa sih? Senin ya. Apakah di hari Minggu Aldi akan meninggalkan ceweknya yang lama? Ya. Yeah. Aduh. Apa nih? Ya penting tindakan di percuma kalau dengerin gua ngoceh sampai berbusa lu nggak berani tindakan mah percuma. Gas. Dan gue pengen tahu apakah bener perfect banget itu akan terbukti gitu loh ya, karena gini, ketika orang itu udah ada rasa sayang dia juga akan ada rasa cemburu, marah, itu akan sepaket di lu sekarang nggak mungkin dimarahin sama dia karena dia nggak bisa menyalurkan rasa sayangnya itu gitu loh. Dia masih sebagai orang luar, apa urusan gua marah-marah sama lu gitu. Marah, senyum, sayang, cemburu, perhatian, itu tuh sepaket, itu nggak bisa lu cuma dapetnya yang sayangnya doang. Lu belum kenal dia aja ya kan, apalagi belum tahu dia cowok-cowok beneran. Ternyata dia cowok. Oh di YouTube ada, di DB ada yang nemenin gak? Plot twist. Dan ternyata cewek yang baru itu adalah Dava, tahu dia nyamar. Ya Dav, itu plot twist dalam plot twist lagi itu. Dia di sini nungguin itu cerita ya kan. Ah Mas Aldi ternyata ini. Ketahuan nih. Oh iya Dav, sorry Dav, gua ada tanggungan sama lo ya. Apa dana ya? Aduh dana kok dari BCA gimana ya? Masih ada lagi nggak di? Ada lagi yang mau tanyain nggak? Udah gue jawab sebenarnya semuanya tuh. Tinggal lu mau nggak jalaninnya tuh. Transfer dan aduh. Jangan deh, jangan lewat situ deh. Ntar gue buka ML dulu nih, mau ngambil nomornya si Dava. Dava, sorry ya, mungkin nggak banyak yang bisa gue kasih. Seenggaknya ya hadiah dikit lah sebagai host yang mulai ada banyak yang datang. Dava, makasih. 089. Kok kesini sih? 089 664. Sorry 644. 643 kali 643 kali 62 57. Padahal niatnya cuman have fun bang. Iya nggak apa-apa. Gue udah janji soalnya kalau bakal seenggaknya ada tanda terima kasih gue lah. Karena gue juga terhibur sebenarnya dengan segmen itu gitu. Ternyata excited gitu ya, enak gitu. Dan gue pun nggak beneran main loh kemarin tuh. Gue bener-bener pakai hero baru. Gue pengen ya main aja gitu, senang-senang gitu. Buset gue di lock dong.
Tapi gue nggak marah sama sekali sih. Gue orangnya soalnya penyabar ya kan. Penyabar gue tuh orangnya. Masukkan kartu BCA. Kok gue pakai M banking bro? Oke, kode 3901. Filter account 3901 391 terus nomor. Ntar guys ya, gue masukin nomornya sudah dapat dulu guys. 089 6444 6257 6257 send. DNID MUH XXX. Siapa ini namanya? Mana nih dapat nih? Udah nih. Mana nih? Aduh. Nah. Ini ya udah ya. Aduh. Oke, tinggal cek aja deh. Burik soalnya kameranya nggak kelihatan. Sorry. Ruka masih di sini Ruk. Nail atau siapa tuh yang nonton tuh 5 orang. Makasih ya semuanya ya. Aldi, percuma gua ngomong sampai gua muntah kalau lu nggak berani ngomong. Sih, tanya dia masih. Udah tidur gua pikir. Makasih loh Bang. Iya, oke. Buat yang lain, gua fair ya. Yang gua kasih yang MVP dan gua spin dulu ya. Kalau Ruka nggak mungkin iri, dia orang kaya dia. Udah juragan kok akunnya. Oke guys, buat semuanya dari Dava, Ruka, Aldi yang udah ganggu gua tidur. Thank you. Dan yang dua lagi siapa sih ini? Yudi. Siapa dua lagi nih? Oh, user Junaidi. Junet. Wah, gua panggil Junet ah. Nah, Junet. Makasih ya udah nemenin gua ya sampai jam setengah satu gua, guys. Oke, thanks. Jangan lupa dilaksanakan titahnya. Ya kalau gua sih ya pengennya. Jujur di nih gua last moment gua kasih quotes. Gua pengennya sih yang terbaik itu adalah bertahan dengan yang lama, perbarui apa yang salah, nikah dan istiqomah. Gue pengen gitu sih. Karena ya gimana ya? Itu sih ada sebuah kesan ya, tandanya lu beneran sayang sama dia, lu bertahan sama dia gitu kan. Gitu. Cuma bahkan gua pun juga mungkin nggak tahan kalau harus dengan hubungan seperti itu gitu. Itu hanya sekedar angan-angan ya. Buset, kok terputus sih? Chat terputus. Kami mencoba menghubungkan kembali. Kok gini ya? Halo, apakah terputus koneksinya? Kok di gua ada info kayak gini sih? Chat terputus. Oke udah. Aduh nggak tahu deh. Oke guys, gue pamit dulu ya. Thank you semuanya. Gue sih pengennya tuh kalau bisa live 24 jam gitu, biar cepet-cepet kekejar jam tayangnya gitu. Cuma kan nggak mungkin gitu kan, punya kesibukan semua. Ya kali gue harus nemenin kalian nemenin gue gitu kan. Siapa gue gitu. Wah ini udah nggak connect nih kayaknya nih. Tes kalau ada yang lihat gue masih di sini tolong komen biar gue tahu guys.
Waduh, oke lah. Thank you ya. Ini disconnect kayaknya di sini. Chatnya nggak bisa masuk lagi. By the way, thank you semua. Gua pamit dulu ya. Buat Aldi, Dava, Ruka, Junet, mungkin Yudi yang satu lagi atau siapa. Oh, Arjaya. Oh, aja udah off ya. Oke lah semuanya lah pokoknya lah ya. Fauji yang udah off pun gue sebut. Siapa lagi ya? Kayak nggak datang hari ini ya. Oke lah. Thank you guys. Pamit dulu gue. Sudah selalu buat semua. Oke yuk. Assalamualaikum.